kita bangkit dan tegak. Serentakkan kami bersorak namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Yes Tuhan yang berikan, katakan namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Tuhan yang sama-sama katakan kemenangan. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Masih mau bersorak-sorak bagi Tuhan? Amin. Yuk. Yes. Kami mau bersorak-sorak bagimu Tuhan. Oh. Bersorak-sorak, muliakan namanya, dia berperangkat. Boleh tangannya di atas yuk, sama-sama bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Sebab dialah satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Katakan amin Tuhan. Kami mau lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Sama-sama katakan. Yes Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan.
bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwaku, sebab dialah satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, Tuhan yang memberi bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya yang melindungi. Sebab Kaulah Tuhan yang memberi kemenangan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam. Amin. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Para. Amin. Sama-sama katakan. Para. Yes. Amin Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengatakan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih. Sebab Engkaulah kekuatan di jiwa kami. Pikiranku, kehendakku
Datang kepada Tuhan karena kami rindu Tuhan kami datang kepadamu karena Engkaulah tujuan hidup kami datang memuji dan menyembah Engkau karena itulah kerinduan kami rindu di masa muda kami rindu di masa muda kami yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Terus mengiringmu Yesus. Masuk dalam
jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu. Amin Tuhan Yesus, untuk memuliakan-Mu. Hallelujah, Jesus, kuasa-Mu melimpah. Haleluya Tuhan, Jesus, kuasa-Mu melimpah. Haleluya, oh Jesus. Kami tahu cinta-Mu dan kasih-Mu Tuhan, kasih yang mengalir deras dalam setiap kami, mengajarkan kami untuk kami juga menyintai orang-orang sekitar kami. Kasih-Mu yang kami rasakan deras dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk juga peduli dengan sekitar kami Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus itu terus ada dalam setiap kami, kasih Yesus itu terus ada melingkupi kehidupan kami dan keluarga kami, baik keluarga rohani, baik keluarga jasmani kami. Biarlah praktek kami untuk mempraktekkan kasih Kristus itu tidak berkesudahan Tuhan, tidak akan pernah berhenti Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengar firman, kami mau sharing, kami mau dengar apa yang Kau mau rindukan untuk kami hidupi bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba, urapi kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman itu bisa masuk ke dalam hati kami, menilik lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kami dapat tercerahkan dengan apa yang Kau rindukan untuk kami hidupi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Oke, salam semua. Salam. Salam. Kayaknya udah musim liburan, jadi saya lihat kayaknya sedikit yang hadir ya, nggak terlalu banyak ya seperti biasanya. Sudah pada liburan? Libur lebaran? Mau libur lebaran bersama keluarga? Loh, nggak dijawab? Oh, yang di sini ya? Kalau yang di sini Bang, ya sudah kami di sini aja ya. Kalau yang dari Medan, jauh kali Bang kami pulang. Jadi menikmati liburan di Samarinda. Boleh datang ke tempat tetangganya, nikmati opor ayam. Nanti bisa diincar-incar siapa kira-kira yang bisa didatangi, ya enggak? Halo? Ada yang senang opor ayam?
Enggak ada yang seneng ngobrol ayam. Di sini pokoknya makanannya makanan sehat semua ya. Oke, eh, sebulan kemarin kita masih hangat merasakan bagaimana perayaan Paskah, ya. Bagaimana kita merasakan bagaimana atau setidaknya kita merenungi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, dan masih hangat juga sampai sekarang bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya, pribadi lepas pribadi, itu tidak bisa lepas, itu tidak bisa dilupakan begitu saja, saudara. Ya. Banyak orang sekarang merasa bahwa keselamatan itu, apa yang Yesus lakukan itu sepertinya seperti memudar. Bahkan arti suatu penebusan yang selama ini kita anggap suatu yang sakral, arti penebusan Yesus, arti eh, penebusan Yesus di kayu salib, akhir-akhir ini pun sudah mulai melenceng dari artinya atau dari tujuan yang sebenarnya dari arti penebusan. Kalau saudara jalan ke supermarket atau jalan di Eramat dan segala macam, saudara biasanya ada tulisan di apa namanya, di kasir, tebus murah, ya enggak ya, tebus murah gitu. Ya. Seolah-olah seolah kalau kita bicara tentang penebusan atau seolah bicara tentang tebus, berarti seolah itu murah. Gitu. Saudara, bicara tentang penebusan itu bicara sesuatu yang mahal dan tidak bisa dibeli oleh apapun juga, saudara. Ya. Jadi walaupun akhirnya saat-saat ini atau akhir-akhir saya nggak tahu juga ya. Sekarang kan bahasa-bahasa dari marketing itu memang macam-macam gitu. Makanya istilah tebus murah dari supermarket juga itu adalah siasat marketing. Tapi kita sebagai orang percaya kita sadar bahwa arti suatu penebusan itu adalah suatu yang sakral bagi kita dan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita mengerti. Ya. Bagaimana Yesus mati di kayu salib dan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia berikan, pengorbanan yang dia berikan buat kita itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga, saudara. Ya. Saudara, kemarin saya ada beberapa kali, ada 2 kali kalau nggak salah, saya ada share di grup gereja dan di grup pelayanan youth. Ada satu pendeta, PS Brian, ya, itu ada yang jadi followersnya di sini. PS Brian, ada. Seneng sih kalau melihat ngomongnya, dia kayaknya lancar banget, terus caranya terbuka gitu. Dia diundang podcast lintas agama, saudara. Saudara, kalau saya kasih masukan buat teman-teman semua, adik-adikku terkasih, ya jika masih ada yang berteman, segera unfollow. Karena pengajaran yang diajarkan bukanlah pengajaran berasal dari Kristen, nah, mainstream atau Kristen yang kita selama ini percayai, saudara. Apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan, itu adalah yang dikatakan aliran Kristen progresif. Istilah Kristen progresif yang dibawa. Jadi dia tidak percaya kalau orang-orang atau Yesus atau orang-orang percaya yang menerima Yesus hanya orang-orang tersebutlah yang masuk dalam kerajaan surga. Dia ada buat sarkasme, ya, orang Hindu datang, Pak, aku boleh masuk surga? Oh ya silahkan, surgamu nomor 14, kamarnya nomor 14. Tapi diam ya, kalau jangan berisik kalau lewat kamar nomor 8. Nanti agama sebelah lagi yang lain datang lagi, Pak saya masuk daftar masuk surga, oh, silahkan, kamarmu nomor 16. Tapi kalau masuk nomor 8, jangan berisik ya. Pak, yang agama yang lain juga begitu. Nomor 16, tapi lewat kamar nomor 8 jangan berisik. Di situ dia bilang, kenapa kami nggak boleh berisik kalau lewat kamar nomor 8? Karena kamar nomor 8 itu isinya orang Kristen. Bilangnya begitu. Ya. Karena mereka percaya cuma mereka aja yang ada di dalam kerajaan surga.
Saudara, memang bukan orang Kristen. Yesus mati bukan untuk orang Kristen. Yesus mati untuk orang percaya. Amin. Yesus mati bagi kita yang percaya kepadanya. Karena Yesus sudah menutup semua pintu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dia bilang, tidak ada satupun yang bisa masuk dalam kerajaan surga atau menemui Bapa kalau tanpa melalui aku. Artinya dia menutup semua pintu. Dan satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan surga adalah percaya kepada Yesus. Selesai. Walaupun perdebatan banyak. Saya 2 kali kemarin diminta untuk melayani di penjara, ya selama 2 kali juga, walaupun bukan bahan saya, akhirnya kita bahas tentang keselamatan. Dia nggak percaya kalau Mahatma Gandhi ini kan memang orang yang paling baik, yang jadi tokoh agama yang paling baik, yang menjadikan Yesus menjadi teladannya dia, ya, itu masuk ke dalam neraka. Dia nggak percaya orang-orang baik seperti Mahatma Gandhi itu masuk ke dalam neraka. Jahat sekali Tuhan kita. Tapi saya cuma sampaikan bahwa percaya Yesus itu sudah jalan satu-satunya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Perdebatan panjang, selesai aja Pak, nanti selesai ini kita bicara, kita ngobrol. Ya. Selesai makan-makan kita ngobrol. Ya. Ternyata dia bilang, aku dapat ilham dari Tuhan katanya. Waktu tadi ngobrol sama Bapak katanya gitu kan. Jadi Mahatma Gandhi ini sebelum walaupun dia belum diinjili dan terima Yesus waktu di dunia, saat ini dia berada di awan-awan. Memang di teologi kita pelajari itu Pak Sahat ya. Di teologi ada dipelajarin, saudara. Memang ada pengajaran-pengajaran demikian. Ya bisa dibilang bidat-bidat, tapi kita nggak bisa juga menghakimi mereka. Cuman yang jelas artinya, saudara, kita tidak bisa memahami isi dari suatu firman dengan hanya dengan pemahaman pribadi kita, hanya dengan perasaan kita. Kita mesti mengerti bahwa firman itu hanya bisa dimengerti melalui dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan itu harus jalan berbarengan. Doa kita, pembacaan Alkitab kita, itu harus bisa berjalan beriringan, saudara. Saudara banyak baca Alkitab tanpa berdoa, saudara bisa jadi filsuf, saudara. Jadi ahli filsafat, bisa jadi ya gitu. Tapi saudara banyak berdoa tapi kurang baca Alkitab, saudara bisa jadi orang yang terlalu ngeroh-ngeroh. Semua didoakan, diklaim. Gak ada yang salah, saudara. Tapi memang Tuhan minta kita untuk semua hubungan yang kita lakukan, itu adalah hubungan yang seimbang. Begitu juga dengan firman dan doa kita kepada Tuhan. Amin. Tapi bukan ini yang saya hanya ingin meneruskan atau sedikit karena menggelitik ya hal ini ya. Jadi saya ingatkan teman-teman semua, ya adik-adikku, karena memang kita bukan akhirnya nanti jadinya yang saya khawatirkan teman-teman, adik-adik mendengar pengajaran mereka jadi merasa masuk logika apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan itu sepertinya logika sekali gitu. Memang logis sekali apa yang dia sampaikan. Ya. Oke, hari ini sore ini kita belajar bersama ya. Bagaimana sebuah arti kita di hadapannya Tuhan, ya. Nah, dan hari ini juga kita belajar bahwa penebusan yang Yesus lakukan itu semata-mata karena kita berharga. Coba bilang kanan kirinya dulu, engkau berharga. Ya. Bilang lagi, engkau berarti. Engkau mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ayo bilang saudara, engkau punya hubungan yang spesial. Saudara, saya nggak panjang hari ini ya, karena kita mungkin ada nonton nanti sekitar 7 atau 8 menit ya, nonton film pendek ya. Ada kisah Nabi yang sangat menggambarkan arti dari suatu karya penebusan, karena sesuatu yang sangat berarti, saudara. Ya, Alkitab mencatat ada seorang nabi yang menggambarkan dari arti suatu karya penebusan Yesus Kristus yang malam ini, yang sore ini kita pelajari bersama. Nabi itu bernama Hosea, saudara. Ya.
Hosea itu memiliki nama keselamatan yang ada pada Tuhan. Atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah seorang nabi dari abad ke-8 sebelum Masehi dari Israel, saudara. Hosea adalah anak Beri dan istrinya bernama Gomer, putri Diblaim. Nah, yang menarik yang akan kita bahas di sini, bagaimana seorang nabi seperti Hosea yang pada saat itu, seorang nabi, saudara, pada saat itu punya derajat atau punya kasta itu yang cukup tinggi. Ya, karena nabi pada saat itu menjadi salah satu yang diakui nasihatnya, bahkan oleh seorang raja, saudara. Seorang nabilah yang diminta masukan-masukan oleh petinggi-petinggi kerajaan. Seorang nabilah yang diminta untuk mentasbihkan seorang raja. Jadi jabatan nabi pada saat itu ya, adalah jabatan yang sangat penting, adalah jabatan yang lebih tinggi. Kalau saya pelajarin, ya, jabatan nabi itu lebih tinggi jabatannya daripada menteri agama, saudara, pada saat itu. Ya. Dan di Hosea diceritakan, Hosea diminta untuk menikahi seorang perempuan sundal. Prostitutes, ya, atau pelacur yang bernama Gomer. Oke, kita pelajarin ya. Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea 1 ayat 3, tapi tidak ada situ. Saya baca aja. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Boleh buka juga Alkitabnya ya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ayat 1 sampai ayat 4-nya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Bisa dibayangkan seorang nabi sekelas Hosea. Waktu itu Hosea jabatannya juga lagi bagus-bagusnya. Dia lagi punya dia dipercaya banyak hal dalam suatu kepemimpinan waktu itu. Tapi diminta Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Diminta Tuhan untuk menikahi seorang pesundal, saudara. Saudara kira-kira nyambung nggak? Seorang nabi, terus habis itu nikah sama seorang pelacur. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Saya yakin sekali nggak nyambung. Gaya bercanda aja nggak nyambung. Hosea punya gaya bercanda mungkin haleluya. Ya kan? Saya juga kadang nggak sadar juga. Kadang di tempat umum saya bilang kayak kemarin ke mall ya. Terus habis itu ketemu sama teman sesama ya pelayan, sesama hamba Tuhan di mall. Oh, langsung tiba-tiba kan rohani ya. Gimana kabar? Puji Tuhan baik. Gimana? Haleluya, nggak sadar orang kanan kiri ngeliat kita kan gitu. Terus seorang perempuan sundal yang gaya bercandanya sangat jauh berbeda dengan seorang nabi, saudara. Yang bisa jadi ya bicara soal uang, laki-laki dan lain dan sebagainya. Ya. Nah, hubungan itu diminta Tuhan, Hosea diminta Tuhan untuk menikahinya. Nah, akhirnya anak pertama dari buah pernikahan mereka diminta Tuhan untuk menamakan adalah Yisrael. Ya. Nah, ini adalah anak pertama dari Hosea dan Gomer. Tapi saudara, kejadian tidak mengenakan terjadi pada Hosea. Ternyata Gomer, walaupun sudah dinikahi oleh seorang nabi, diangkat derajatnya menjadi istri seorang nabi, dilayakkan, ditaruh di suatu tempat yang layak, baik, dan bagus. Dikasih seorang pembantu, asisten rumah tangga. Tapi kebiasaan yang lama tidak bisa ditinggalkan. Kebiasaan yang lama tidak bisa berlalu begitu saja. Dan akhirnya apa terjadi, saudara? Gomer bertemu dengan seorang pria dan berselingkuh dengan pria tersebut. Padahal dia masih berstatus sebagai istri Hosea.
Dan istrinya dan Gomer melahirkan anak dari hasil selingkuhan. Dan itu terjadi di rumah Hosea, saudara. Dan Hosea lah karena anak itu lahir di rumah Hosea, dan Hosea lah yang bertanggung jawab penuh terhadap anak itu dan bahkan memberi nama atas anak itu. Lanjut. Kita buka ya. Hosea 1 ayat 6. Lanjut slide-nya, next. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, saudara. Jadi saat itu Hosea bertanggung jawab atas buah dari perselingkuhan Gomer dan tetap memberi nama kepada anak itu. Nama yang diberikan adalah Rohama. Rohama itu artinya aku tidak menyayangi lagi. Aku tidak sayang lagi. Dan aku tidak akan mengampuni lagi. Kira-kira begitulah saudara ya. Nah, baru selesai menyapih, Gomer kembali berselingkuh lagi dan hamil kembali dari hasil perselingkuhannya yang kedua, saudara. Dan Gomer kembali melahirkan anak kedua. Berarti berapa anak? Ada 3 anak. Yang pertama itu betul-betul anak Hosea. Dan anak yang kedua dan ketiga itu anak dari perselingkuhan Gomer dan selingkuhannya, saudara. Ya. Tetapi lagi-lagi Hosea bertanggung jawab penuh terhadap anak itu. Karena dia lahir di dalam rumah Hosea, Hosea bertanggung jawab dan memberi nama untuk anak itu. Next. Sesudah menyapi, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu dan perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ya. Anak pertama tadi artinya aku tidak mengampuni, saudara. Dan anak kedua, Tuhan meminta Hosea menamakan dia, aku ini bukan Allahmu. Atau tidak diakui, saudara. Karena ini adalah gambaran bangsa Israel saat itu. Setelah mereka dicukupkan, setelah mereka dilayakkan, setelah mereka diberkati, berlimpah-limpah. Tuhan angkat dia menjadi orang yang berarti, saudara. Tuhan angkat bangsa Israel memiliki harga diri. Seperti perempuan sundal, menjadi seorang nabi. Tapi karena kelakuanmu itu, ya, karena kebiasaan burukmu, tidak ada sesuatu yang kau perjuangkan dalam dirimu untuk kamu bisa lepas daripada kebiasaan-kebiasaan lamamu, engkau menjadi orang yang tidak layak diakui. Engkau menjadi orang yang tidak pantas disebut seorang anak, saudara. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Dan ini bisa terjadi juga dengan kita manusia. Tuhan sudah angkat kita sedemikian rupa. Kita sudah tahu, mengerti sekali bagaimana makna keselamatan, saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk kita. Tapi kita masih melakukan dosa-dosa lama kita. Masih terus bergelut dengan kehidupan lama kita. Tanpa mau berjuang untuk meninggalkan dosa dan kebiasaan lama kita, saudara. Bahkan terkadang kita menghukum Tuhan karena kekecewaan kita. Dalam satu persekutuan kita kecewa dengan A. Dalam satu komunitas kita kecewa dengan B. Dengan rekan PA, dengan rekan komsel. Dia nggak mau datang komsel. Yang dihukum Tuhan. Orang yang salah tapi dihukum Tuhan. Betapa tidak teganya sebetulnya apa yang terjadi. Pasal 2 diceritakan Gomer mencintai selingkuhannya itu, saudara. Kita tidak usah, tapi boleh kalau teman-teman boleh nanti baca di rumah ya. Pasal 2, pasal 3. Ya. Gomer mencintai selingkuhannya itu dan memberikan segalanya dan diceritakan di pasal 2, saudara. Karena Gomer tidak bisa lepas daripada selingkuhannya, daripada pria tersebut. Akhirnya Hosea membangun tembok-tembok.
Dia mengelilingi dan memagari seluruh rumahnya dengan tembok. Apa yang Hosea lakukan, itu kan semata-mata karena Hosea sayang dengan Gomer. Hosea tahu, kalau dia menjadi orang yang terus-terusan selingkuh dengan pria tersebut, dia akan jadi wanita yang tambah buruk. Menjadi wanita yang tidak ada harga dirinya. Dan hidupnya bisa jadi rusak, saudara. Dan hidupnya menjadi tidak lebih baik, saudara. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, sebegitu ketatnya Hosea mencoba untuk memagari Gomer, mencoba untuk menjagai Gomer, tapi Gomer juga mendapat celah untuk bisa keluar dan kabur dari kediaman Hosea. Untuk beberapa saat, akhirnya Gomer tinggal di bersama dengan selingkuhannya. Saudara bisa baca. Ya. Dan setelah sekian lama tinggal bersama selingkuhannya, saudara, Gomer dijual di pasar budak. Saudara nanti bisa baca. Menarik sekali memang cerita Hosea. Gomer dijual di pasar budak. Karena selingkuhannya merasa Gomer tidak lagi cantik, saudara. Gomer tidak lagi muda. Gomer tidak lagi menarik. Dan saudara tahu, pasar budak. Ya ini slide-nya ya. Ini adalah gambaran gimana pasar budak. Kalau saudara pernah nonton film-film Romawi, pasar budak itu biasanya budak-budak itu ditaruh di dalam kerangkeng, ditaruh di sebelah kanan atau kiri, dan para juragan itu akan jalan di atasnya, dan dia akan melihat kanan kiri, mana yang dilihatnya menarik, mana yang dilihatnya mau dia beli, itu dia tunjuk. Dan ketika ditunjuk, Pak saya mau ini. Budak tersebut dikeluarkan dari kerangkeng, diangkat ke atas, ya, terus disuruh telanjang, mulutnya diperiksa bersih atau tidak, ada penyakit atau tidak, dia dipukul, nggak ada harga dirinya sama sekali, saudara. Itulah budak pada saat itu, pada zaman itu, saudara. Dan ini yang terjadi pada Gomer. Gomer dibuang di pasar budak. Saudara, kenapa saya bilang Gomer itu tidak menarik, walaupun memang di Alkitab abang nih bilang Gomer gak cantik, gak menarik. Saudara, Gomer, kalau kita baca, kita buka ayatnya ya, pasal 3, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak, saudara. 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Dalam perjanjian lama, standar harga budak itu 30 sikal perak. Tapi saat itu Gomer dijual hanya setengah harga, diobral 15 sikal perak. Murah sekali. Dan dari sini saya berasumsi bahwa ya memang Gomer ini tidak menarik lagi, tidak cantik lagi. Dan pastinya tidak muda lagi. Makanya dia dijual sangat murah, saudara. Ya. Nah, ayat 2, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ayat 3, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam kepadaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Dan saat itu Tuhan memerintahkan Hosea untuk menebus Gomer, istrinya, setelah apa yang Gomer lakukan terhadap Hosea. Saudara bisa bayangkan gimana perasaan Hosea, seorang nabi yang sudah dihianati. Saya pikir kalau kita ya, kasusnya banyak kan sekali ya, sekarang ini muncul-muncul di internet. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ya toh, karena kasus perselingkuhan. Bisa jadi kalau seandainya itu ada di zaman sekarang, seandainya kasusnya di zaman sekarang,
bisa jadi dibunuh tuh selingkuhannya. Kasusnya bisa jadi ceritanya berbeda, saudara. Tapi karena Tuhan yang meminta Hosea, saudara. Hosea dengar-dengaran dengan Tuhan. Bisa aja waktu masa perjalanan dia masuk ke dalam pasar budak, dia mencari Gomer saat itu, saudara. Dia ubek-ubek pasar, dia cari di mana keadaan atau di mana posisi istrinya di kerangkeng sebelah mana, saudara. Orang-orang bisa ngelihat, ini kan seorang nabi. Ngapain seorang nabi ke pasar budak? Ngapain seorang nabi ingin membeli seorang budak? Budak perempuan pula. Mungkin yang gak kenal keluarga mereka. Tapi kalau ada yang kenal, kamu mau kemana Hosea? Saya mau cari istri saya, Gomer. Ngapain kamu cari istrimu? Setelah apa yang mereka perbuat ya, setelah apa yang dia perbuat terhadapmu, kamu masih mencari dia. Kira-kira gitulah kalau sinetron Indosiar. Saya nggak kurang dramatis kan? Kalau ada yang bisa dramatis boleh. Setelah apa yang kamu lakukan padaku? Tapi Hosea bernyanyi. Aku bikin romantis. Jadi itu yang dilakukan Hosea, saudara-saudara bisa bayangkan. Dia berjalan mencari di mana istrinya berada. Setelah dia menemukan di mana keberadaan Gomer, dia tunjuk, aku mau dia. Penjualnya mungkin bisa bilang, namanya penjual, namanya pedagang. Dilihatnya tampilannya Hosea yang menarik, bagus, pakai jubah. Seorang nabi pasti pakai jubah-jubah kebesaran, saudara. Dia punya jubah-jubah khusus yang bagus-bagus pasti. Menandakan dia seorang nabi, saudara. Pak, belilah yang lain. Ada yang lain, yang lebih mahal, yang lebih bagus, yang lebih muda. Enggak, aku mau dia. Tapi Pak, ini sudah tua, aku mau dia. Oke, kalau gitu Pak, maaf ya, harganya murah aja. 15 sikal perak, saudara. Bisa jadi pedagang yang ngomong begitu. Ya. Saudara, padahal pada saat itu bisa aja Hosea tanpa menebus Gomer pun dia bisa membawanya pulang. Karena hukum Yahudi saat itu ketika suami dan istri, ya, engkau sudah menjadi milikku, maka itu sah secara hukum. Dan dia bisa bilang, asal mempersiapkan surat nikahnya, ini istri saya bawa pulang, tanpa harus menebus. Tapi saat itu Hosea tetap menebus full. Dia tetap menebus penuh, tanpa embel apapun. Tapi kan, dia nggak bilang begitu, saudara. Dia tetap menebus. Jadi bisa dibayangkan, saudara, inilah gambaran yang dilakukan Bapa kita terhadap kita, saudara. Bisa dibayangkan di saat seorang Bapa menggendong kita pulang. Walaupun kita selingkuh berkali-kali. Walaupun kita jatuh berkali-kali. Iblis mencoba mengaburkan apa yang firman Tuhan tanamkan. Bahwa Tuhan tetap membuka tangannya. Sejijik apapun kita. Sekotor apapun kita. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya. Bahkan dia yang akan menjemput kita. Itu kan yang terjadi perumpamaan anak yang hilang. Bapa yang menjemput anaknya. Ketika anaknya itu pulang. Walaupun anaknya sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Begitu juga dengan Gomer. Begitu juga dengan Hosea. Seburuk, sejatuh, sedosa, sejijik apapun orang melihat si Gomer. Tapi Hosea tanpa peduli datang menjemput Gomer untuk pulang kembali ke rumahnya. Ini yang dilakukan Bapa kita. Kita yang tidak berarti menjadi berarti. Kita yang dari kubangan lumpur dosa. Walaupun mungkin sampai saat ini engkau sudah terima Yesus, sudah.
Sudah bang, sudah terima Yesus, percaya sama Tuhan, sudah. Tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Orang jatuh bangun, jatuh ketika jatuh dalam dosa, dia nggak mau lagi datang persekutuan, dia nggak mau lagi datang PA, dia nggak mau lagi datang gereja. Itu kan apa yang iblis tanam di dalam pikiran manusia. Berarti kamu nggak layak. Kecuali kalau ada kakak rohani ngomong gitu, ya kakak rohaninya mesti diajarin lagi. Ya. Kalau misalnya kita jatuh dalam dosa terus datang ke kakak rohani, terus kakak rohaninya, tuh kan, sudah dibilangin kan, jangan lagi kan, main-main judi online, salah judi online, karena karyawan saya ada satu orang kemarin main judi online, sudah kita nasihatin, satunya hampir terbawa main-main judi online, tapi udah keluar, jadi udah resign. Ya, sisa satu kita coba nasihatin, ya jangan sampai masuk ke judi online. Kalau sudah judi online udah susah sekali bertobat. Dia nganggap judi sebagai Tuhannya soalnya. Sudah dibilangin, tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan tetap ngemong kita, Tuhan tetap gendong kita untuk pulang. Amin. Kita mau lihat film pendek, ya. Tadi saya semalam cari-cari ilustrasi yang kira-kira pas untuk menggambarkan khotbah saya hari ini. Ya, silakan.
อชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่4เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนคนก็นินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียรักษาเด็กเปล่านี่เขาบอกว่าแม่กับลูกเลยสองคนเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมเจนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยเรื่องจูนไม่เห็นน้องบอกว่าจะบอกไหมอะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีเองดีกว่ามองจูนไม่ดีปะ
buat Tuhan. Pemain musik kita boleh naik. Oke, teman-teman, kita bangkit berdiri. Sebentar kita mau perjamuan juga. Tapi sebelum perjamuan, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kita sudah lihat hari ini, bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, sekotor apapun dirimu, sejijik apapun orang melihat dirimu, Tuhan tetap datang. Tuhan tetap menggendongmu dan membawa engkau pulang. Itu yang Tuhan rindukan. Terkadang kita menjadi orang-orang yang memasang jarak antara kita dan Tuhan karena kesalahan kita sendiri, saudara. Sementara Tuhan membuka tangannya untuk kita. Sementara Bapa membuka tangannya untuk kita datang. Seburuk apapun kita, saudara, sekotor apapun kita, Dia tetap adalah Bapa kita. Dia tetap melayakkan kita sebagai anak, saudara. Jesus, bersyukur buat kasih-Mu. Oh, haleluya, oh ku sembah, Kau Allah Bapa yang sangat baik. Jesus, oh, amin Tuhan. Jesus, ayo kita datang sama Dia, ayo kita sembah. Engkau yang mungkin selama ini memiliki pemahaman yang salah terhadap Bapamu, terhadap Bapa kita di surga. Kita merasa Bapa kita di surga adalah Bapa yang dapat menghakimi setiap kesalahan. Tapi kita mesti sadar di satu sisi Dia adalah Bapa yang maha pengasih, saudara. Dia maha pengampun, saudara. Jesus, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu,
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Jesus. Allah yang besar, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Haleluya, Jesus. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kau yang mengangkat setiap kami, Kau yang menggendong setiap kami. Lagi dan lagi itu, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Seberapa dalam kami jatuh, Kau tetap datang dan menggendong kami. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya, yeah. Tuhan, kami sembah Kau, Yesus. Biar kasih-Mu melimpah. Oh, haleluya. Terus kita datang Tuhan, terus kita datang sama Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, Tuhan. Segala pujian, segala sembah kami berikan hanya bagi-Mu. Tuhan, kami tidak ingin menukar, kami tidak ingin menukar Engkau dengan apapun. Kami tidak ingin menukar Engkau dengan hal-hal yang bersifat semu dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin menukar Engkau dengan hal-hal yang bahkan tidak layak Tuhan bagi kami. Kami hanya ingin Engkau Tuhan, kami hanya ingin Engkau Bapa. Jesus, Jesus, kami sembah, kami sembah. Haleluya, Jesus, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus.
Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan bagi kami. Cinta-Mu tak berkesudahan Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami terus hidup berdasarkan cinta dan kasih yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan itu bahkan lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Membuat karunia, membuat kasih karunia bekerja di dalam hidup kami. Jesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya kasih waktu saudara buat 1 menit. Saudara yang ingin membangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Mungkin engkau ada sampai saat ini masih merasa jadi orang yang jauh dari Tuhan. Silakan engkau datang sama Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih buat cinta, buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Maka kami yang tidak berarti menjadi berarti, kami yang tidak berharga menjadi berharga. Karena kasih-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih itu terus dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terus dapat kami manifestasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Mungkin gambaran Gomer itu adalah kita yang mengatakan bahwa saya sudah percaya kepada Kristus. Aku sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya pribadi. Namun realita hidup yang sering kita jalani adalah nyaris kita seperti Gomer yang jatuh dalam dosa, kita tidak mau setia terhadap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau setia terhadap janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Satu firman Tuhan mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Sebelum kita sama-sama masuk dalam perjamuan firman Tuhan pada sore ini, kita boleh mengoreksi diri kita. Kalau mungkin kita masih ada selisih paham dengan teman kita, dengan saudara kita, dan orang yang ada di sini, boleh kau menghampirinya dan minta maaf padanya, supaya kita dilayakkan untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian mengatakan kasih yang terindah. Bersama-sama lu, apabila memang engkau ingin mendatangi dia, engkau boleh mendatanginya dan minta maaf pada dia. Demikian sebaliknya, apabila dalam kehidupan kita seperti Gomer tadi, kita melukai hati Tuhan, kita juga boleh minta ampun kepada Tuhan, supaya sungguh kita boleh menikmati perjamuan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita ikuti pada sore ini. Selalu di setiap waktu. Amin Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Ku, kasih yang terindah. Dan saya persilakan kepada rekan-rekan yang sudah ditunjuk untuk melayani pada sore ini. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari Amin, Tuhan. hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Ini kami hamba-hamba-Mu, kuduskan kami Tuhan untuk kami boleh melayani dalam perjamuan kudus ini. Dan demikian juga dengan seluruh umat Tuhan yang boleh mengikuti perjamuan kudus pada malam ini ya Tuhan. Tuhan kuduskan kami supaya kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada malam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk menerima perjamuan-Nya Tuhan. Kasih yang terindah. kasih yang terindah, Amin Tuhan. hati yang mulia, hanya Ku temukan di
roti yang adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecah, Yesus berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Mari kita angkat cawan kita. Anggur yang adalah lambang darah Kristus. Yesus berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Kami bersyukur terima kasih kepada Tuhan kalau pada malam ini Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami masuk dalam perjamuannya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib sempurna adanya bagi kami Tuhan. Engkau mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Pengorbanan-Mu itulah yang membuat kami memiliki hak untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena hasil usaha kami Tuhan, semata-mata hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Roh Kudus, aku berdoa supaya setiap kami, supaya kami selalu mengingat akan karya terbesar-Mu dalam kehidupan kami. Kami harus mengingat selalu dan menghargai karya terbesar-Mu ini ya Tuhan. Pengorbanan-Mu tidak ada bandingnya dalam segala hal ya Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna adanya, melayakkan kami orang yang hina ini menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib memberikan nilai yang penuh bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang pilihannya Allah, orang-orang ketebusannya Allah dalam pribadi Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah roh Tuhan yang ada pada kami mengingatkan kami selalu bahwa kami adalah pribadi yang sudah Tuhan tebus. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami juga untuk kami selalu boleh menghargai dalam setiap aspek kehidupan kami bahwa Yesus sudah menebus kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi yang terbesar dalam hidupku.
bagi Allah kita. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Parapapapapapap. Oh, parapapapapapap. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan kami. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama yuk bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Kaulah satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam. Yeay. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Oh, Kau Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Yes. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Parapapapapapap. Yes. Parapapapapapap. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami mau tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Masuk
Engkaulah harapan kami. Akhir ibadah kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan menolong kami semua untuk kami boleh menikmati Tuhan dari seluruh rangkaian ibadah yang sudah kami ikuti, baik melalui puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan turun firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan, yang melayani ibadah ini ya Tuhan, yang memimpin pujian, yang singer, yang main musik, yang menyampaikan Quran firman-Mu, multimedia, dan yang lainnya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada sore ini ya Tuhan Yesus, malam ini. Tuhan memberkati mereka kembali dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan otoritas daripada Tuhan, supaya setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka di waktu-waktu ke depan, urapan itu terus nyata bagi mereka ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu sama lainnya, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang dilakukan ya Tuhan Yesus, baik itu untuk komsel pelajar, komsel mahasiswa Tuhan, bahkan juga untuk rencana pelayanan daripada Ibu Gembala dan tim yang akan ke Bulungan Tuhan, bahkan juga untuk perayaan HUT daripada PMJ yang ke-23. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan memberkatinya Tuhan Yesus, supaya sungguh semua pelayanan-pelayanan tersebut dapat dilakukan, dapat dikerjakan oleh karena tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan, dan urapan Tuhan turun di dalamnya, sehingga setiap ibadah-ibadah yang diikuti ya Tuhan Yesus, mereka boleh menikmati Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, dan itu membuat mereka bergairah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Dan demikian juga pada malam ini kami juga sudah Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan Yesus, biarlah ini dapat dipakai, dipergunakan untuk keperluan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di gereja ini maupun juga di mana kami Tuhan izinkan untuk ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada pengurus gereja kami Tuhan Yesus untuk mengelola keuangan ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang hadir pada malam ini, apapun kami Tuhan Yesus, baik pelajar, mahasiswa, para orang tua, Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong kami dalam segala aktivitas kami, dengan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya melaluinya sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, diagungkan dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus, itulah yang menjadi bagian kita dari malam ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita.